Perkenalkan, saya Sipa Miftahul Janah dengan NPM 101211447. Saya bermaksud untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 3. Yang pertama ada At-Thoriq ila Marifatullah atau jalan untuk mengenal Allah. Perjalanan untuk mengenal Allah melalui ayat-ayat kauliyah biasanya panjang. Itu pun akhirnya kembali kepada ayat-ayat kauliyah atau Al-Quran, karena Al-Quran menyebutkan tentang Allah secara jelas. Yang kedua ya ayat kauniyah. Dengan memikirkan alam semesta yang terbentang luas, seseorang dapat mengenal adanya Sang Pencipta. Mukjizat pun pernah mengislamkan para tukang sihir atau Fir'aun. Keimanan para tukang sihir itu pun sangat kuat, hanya saja sekarang ini mukjizat sudah tidak ada mungkin sebagai gantinya. Adalah kejadian luar biasa seperti karamah dan ma'unah. Selanjutnya ada metode Islam. Yang pertama akal. Akal untuk memikirkan, menggali, menganalisis, dan menyimpulkan pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Seperti yang terkandung dalam surat Yusuf ayat 100, yang berbunyi, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Yang kedua, tasdik. Akal ditambah nakal sama dengan tasdik. Membenarkan ayat-ayat Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Surat Al-Imran ayat 191. Dan yang ketiga, iman. Yang pertama, zon dan hawa nafsu. Yang kedua, ragu-ragu. Yang ketiga, kufur. Dari kesimpulan ini, penting untuk memikirkan alam semesta termasuk diri kita, baik itu membaca dan mentadaburi Al-Quran. Ke dalam pengenalan seseorang kepada Allah tergantung kepada kedua hal tersebut. Yang selanjutnya, al-mawani fi marifatullah atau penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradus syubhat. Berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang pertama ada sifat yang berasal dari penyakit syahwat, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang pertama ada fasik. Fasik berarti orang yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang fasik melakukan dosa besar karena tidak lagi peduli terhadap perintahnya. Yang kedua, takabur. Takabur atau sombong artinya adalah membanggakan diri sendiri. Orang yang takabur akan melihat diri sendiri lebih besar dari yang lain dan memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan siapapun. Yang ketiga, ada zolim. Zolim ialah sebuah perkara yang ditempatkan pada tempat yang bukan semestinya. Kata ini biasa digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan. Yang selanjutnya, dusta. Dusta merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dimuat dalam firman Allah Ta'ala Quran Surat Al-Baqarah ayat 9-10. Yang terakhir, banyak dosa. Artinya dosa adalah sesuatu yang terasa gatal di dada Anda dan Anda sendiri tidak senang kalau ada orang lain yang melihatnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedua ada sifat-sifat yang berasal dari penyakit. Yang pertama ada ragu-ragu, kedua penyimpangan, ketiga lalai, dan yang terakhir adalah jahil. Al-adillah ala wujudullah atau bukti keberadaan Allah. Sebenarnya masalah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudahlah nyata. Bahkan suatu hakikat yang tidak perlu diragukan lagi persoalannya. Tidak ada jalan untuk mengingkarinya. Persoalan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terang benderang bagaikan cahaya fajar di waktu pagi yang cerah. Semua yang ada di lingkungan alam semesta ini pun dapat digunakan sebagai bukti tentang adanya Tuhan atau
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan benda-benda yang terdapat di sekitar alam semesta dan unsur-unsurnya dapat pula mengokohkan atau membuktikan bahwa benda-benda itu pasti ada pencipta dan pengatur. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nyata benar dan tetap ada di dalam jiwa serta merupakan penarik keajaiban-keajaiban, keindahan segala yang dibuatnya dan keagungan tanda-tandanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah." Dalil-dalil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada ad-dalilul fitri atau dalil fitrah, yang kedua ada ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra, ketiga ad-dalilul akli atau dalil akal, yang keempat ada ad-dalilul wahyu atau dalil wahyu, dan yang terakhir ad-dalilut tariki, dalil sejarah. Hubungan Allah dan manusia adalah permasalahan teologi yang diperdebatkan ulama kalam. Ini terjadi karena perbedaan pandangan tentang kehendak Allah dan perbuatan manusia. Apakah hasil dari manusia itu sendiri atau merupakan kehendak mutlak dari Allah sebagai zat yang maha kuasa? Pengakuan ketuhanan adalah manifestasi dari perimbangan pikir dan emosional untuk betul-betul berani mengatakan Allah adalah Tuhan. Tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid adalah mengakui dan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membersihkan keyakinan dan pengakuan tersebut dari segala kemusyrikan. Macam-macam tauhid. Tauhid uluhiyah meyakini bahwa Allah yang menciptakan makhluk. Yang kedua, tauhid ubudiyah. Allah itu satu-satunya zat yang harus diibadahi. Yang ketiga, tauhid ista'anah, satu-satunya zat yang patut dimintai pertolongan. Yang keempat, tauhid asma wa sifat. Allah maha segala-galanya, sifat dalam asmaul husna. Hakikat dan inti tauhid. Hakikat dan inti tauhid adalah agar manusia memandang bahwa semua perkara berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pandangan ini membuatnya tidak menoleh kepadanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sebab atau perantara. Seseorang melihat yang baik dan buruk, yang berguna dan yang berbahaya dan semisalnya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang menyembahnya dengan ibadah yang mengesahkannya dengan ibadah itu dan tidak menyembah kepada yang lain. Kedudukan ilmu tauhid di antara semua ilmu. Kemuliaan suatu ilmu tergantung pada kemuliaan tema yang dibahasnya. Ilmu kedokteran lebih mulia dari teknik perkayuan karena teknik perkayuan membahas seluk-beluk kayu, sedangkan kedokteran membahas tubuh manusia. Begitu pula dengan ilmu tauhid. Ini ilmu paling mulia karena objek pembahasannya adalah sesuatu yang paling mulia. Tingkatan tauhid. Yang pertama ada tauhid zat Allah. Tauhid atau keesaan zat Allah adalah bahwa Allah esa dalam zatnya. Dia adalah goni atau absolut. Segala sesuatu bergantung padanya dan membutuhkan pertolongannya. Dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Yang kedua, tauhid sifat-sifat Allah. Tauhid zat artinya adalah menafikan adanya apapun yang seperti Allah, dan tauhid sifat-sifatnya artinya adalah menafikan adanya pluralitas di dalam zatnya. Yang ketiga, tauhid dalam perbuatan Allah, mengakui bahwa Allah semesta dengan segenap sistemnya, jalannya, sebab dan akibatnya, merupakan perbuatan Allah saja dan terwujud karena kehendaknya. Di alam semesta ini tak satu pun yang ada sendiri. Dan yang terakhir, tauhid dalam ibadah, merupakan masalah iman. Saya cukupkan untuk pembahasan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.